Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi kita ngobrol di hari ini, yang pastinya di obrolan pagi ini setiap hari akan tayang selalu dari jam 8 sampai di jam 9 pagi hanya di TVRI Bengkulu ya. Kita lanjut lagi bersama dengan Arumiati Saadah sebagai pengrajin batik Kaganga. Kita akan ngobrol mengenai batik Kaganga hari ini ya. Dan Mbak Arum, tadi kan kita bahas juga untuk proses pembuatan, ternyata seribet itu, sepanjang itu. Nah, selama Mbak Arum terjun ke dunia perbatikan Kaganga ini, ini yang pernah Mbak Arum buat berapa lama, Mbak? Kami ini membuatnya kan tergantung motif nih kan. Misalnya motifnya agak ini padat ya bilangnya, agak ada yang agak jarang-jarang, ada yang agak banyak gitu, full satu motif gitu. Itu pengerjaannya lama. Mungkin kalau batik tulis ini mungkin bisa nyampe sebulanan kali ya kalau dia sebulan motif. Hanya untuk menulis saja. Hanya untuk ya itu semua satu proses. Mungkin pertama menulis, membatik, mencantingnya itu kan proses warna lagi. Nanti ada pencoletan namanya, itu pencoletan warna-warna kayak gini kan. Berarti setelah canting, terus juga dikasih warna dasar kainnya, warna dasar. Terus dikasih warna lagi. Habis itu ditutup batik lagi. Dia membatiknya nggak cuma sekali, berkali-kali gitu loh, biar jadi hasil yang bagus gitu kan. Jadi kita batik lagi, kita tutup lagi, jadilah berarti satu bulan itu waktu. Mungkin yang penuh ya, satu penuh. Kain yang 2 meter seperempat itu. Mungkin kalau yang 2 bulan. Untuk 2 bulan, untuk 2 meter itu sampai 1 bulanan. Itu kalau penuh gitu, kalau full ya. Full. Tapi kalau kayak yang motif-motif gini, jarang-jarang gini nggak nyampe. Nah, kalau yang baju saya pakai nih, Mbak, ini kan kalau saya lihat kan full juga ini. Full. Itu batik tulis asli full. Ini yang sampai 1 bulan itu. Bisa jadi itu. Kayak itu banyak prosesnya. Soalnya itu kan ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang warna coklat gitu kan dia. Berarti ini berapa kali celup-celup gitu warna gitu. Celup batik lagi. Celup lagi warna gitu kan. Habis ditutup lagi. Wah, luar biasa. Nah, Mbak Arumi, ini kan di zaman teknologi sekarang, Mbak Arumi sebagai penerus dari orang tua untuk melestarikan batik Kaganga ini. Nah, kalau Mbak Arumi sendiri sekarang sudah punya sosial media, Mbak, untuk toko atau outletnya? Kalau sosial media kami baru ada ya, namanya Arum Batik Rumah. Arum Batik Rumah. Kalau merek kami ada juga, Arum Bersinar merek kami. Berarti kalau di tokonya itu nama tokonya Arum Bersinar. Iya, Arum Bersinar. Tapi kalau di sosial medianya Arum Batik Rumah. Arum Batik Rumah. Itu hanya ada di mana itu, Pak? Instagram. Instagram. Nah, jadi untuk pemirsa TVRI Bengkulu langsung bisa lihat ya di Arum Batik Rumah biasa ya, Roema. Oke, langsung aja cek and recheck ya. Langsung boleh. Juga bisa follow karena kita juga mensupport ini salah satu bagian dari UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, Mbak Rumi, kalau sejarah Mbak Rumi sendiri nih. Ini kan Mbak Rumi sudah lama, berarti dari zaman begitu melek matanya baru lahir sudah ngelihat batik Kaganga ini. Nah, semenjak kapan Mbak Arumi mulai terjun? Otomatis kan ya di tengah kesibukannya, mungkin pada saat zaman sekolah SMP SMA dulu fokusnya ke sekolah. Nah, sejak tahun berapa nih Mbak Arumi fokus untuk meneruskan? Sejarah awalnya ya. Sebenarnya saya ini tamat sekolah ini merantau dulu kan. Saya ini ke Batam, namanya Kepulauan Riau. Berarti 2014 saya tamat sekolah. Iya. Tamat sekolah 2014 saya merantau ke Batam, cari pekerjaan di sana. Tapi batik ini masih tetap jalan karena orang tua saya yang menjalankan kan. Mungkin saya pulang sekali-sekali saya masih tetap batik, mungkin karena darah saya udah ada batik ini kan ya. Walaupun saya pulang setahun 2 tahun saya masih bisa. Berarti pada saat liburan gitu, pulang lebaran atau di rumah tetap ngebatik. Itulah saya bilang syukur, alhamdulillahnya tuh setiap saya pulang tuh ada gitu loh orderan. Ilmunya nggak luntur ya, walau nyebrang pulau ya. Iya benar. Walaupun di sana kerja, saya di Batam itu sekitaran 10 tahun kali ada ya. 10 tahun? Sampai, karena saya ini baru-baru ini, 2000 awal ini. 2014, 10 tahun ini. Berarti benar dong, 2020. Iya benar, dari 2014 ke 2024. Pas kali, itu mungkin udah
takdir saya ya harus meneruskan batik Kaganga ini. Orang tua saya juga kan udah tua gitu. Jadi saya udah niat dalam hati saya mau meneruskan ini supaya ada jalan ya kan. Bisa berkembang lah ibaratnya. Betul. Begitu. Nah kalau di keluarga Mbak Rumi ini berapa bersaudara? 4. Saya 4 dan saya anak pertama. Oh, anak pertama. Nah kalau yang adik-adik ada juga yang sama seperti Mbak Rumi, tertarik juga ke batik Kaganga ini? Dia kalau tertarik itu membatik dia bisa. Oh, membatik mungkin, bisa. Karena masih sekolah ya, mungkin belum ada pikiran untuk kewirausahaan. Sama seperti Mbak Rumi dulu ya. Iya dulu gitu. Belum ada kepikiran saya untuk usaha gitu. Mungkin karena udah berkeluarga jadi saya mikir, oh ini nih peluang nih ibaratnya gitu kan. Bisa menghasilkan dan juga melestarikan budaya khas gitu. Apalagi batik ini kan di Rejang Lebong ini kami satu-satunya gitu kan, Mbak. Wow, berarti 2014 merantau terus memutuskan pulang, itu berarti memang ada panggilan hati, panggilan jiwa gitu ya. Panggilan jiwa. Akhirnya pulang. Mungkin ini dibilang doa orang tua kali ya, karena ibu saya ini selalu bilang pulang aja lah, panggilannya kan Mbak saya di keluarga kan. Pulang aja lah Mbak, ini batik ini nggak ada yang nerusin, nanti siapa lagi yang mau menerusin, ini nggak ada lagi, ya udahlah, pikir lagi. Sebenarnya kalau di Batam kan pekerjaan itu kan banyak ya. Betul. Buruh sih rata-rata kalau di Batam. Kota ibaratnya kota produksi besar, di sana, kota besar juga. Kota besar. Kalau di kampung ini ya udahlah, yang penting ada usaha dijalankan dengan niat, insya Allah supaya kedepannya bisa sukses. Waduh, amin. Karena kalau kita lihat benar yang tadi Mbak Rumi bilang, bahwa batik zaman sekarang itu sangat sangat dicari-cari oleh masyarakat, baik itu anak muda maupun juga para pekerja, orang tua. Malahan sekarang anak-anak muda banyak yang kita lihat hobi memakai batik. Dikombinasikan, mungkin ada yang dibuat blazer, terus juga ada yang dibuat jaket. Nah, kalau sejauh ini Mbak Rumi, orderan Mbak Rumi ini hanya menerima di bahannya saja atau seperti yang saya gunakan ini sudah ada pakaian jadi? Ya, kami sekarang masih menerima ini bahan kainnya aja. Bahan belum kain. ke baju, tapi ada jahitnya, kami jahit khusus gitu. Kalau untuk langsung baju belum kami. Supaya kedepannya ada sih rencana. Kalau misalnya agak sedikit jalan maju Benar. lagi banyak ini bisa kolaborasi sama penjahit. Jadi kita punya stok gitu loh baju. Soalnya kan orang nanya kadang di Instagram tuh kan orang nanya ada nggak baju yang udah jadi gitu batik Kaganga. Kalau kain ini kan mungkin orang mau jahit dulu, ke tempat jahit dulu. Jadi ya ada sih rencana kalau ke depannya. Tapi kalau sekarang masih ini dulu. Masih fokus di bahannya dulu. Ya, bahannya dulu. Nah, kalau di Kaganga sendiri, Mbak Rumi, Kaganga itu sama nggak sih sama seperti abjad-abjad kita dari A sampai Z gitu? Enggak lah kayaknya. Dia itu kan Kaganga ini kan double gitu dia ininya kan. Kadang saya juga kurang paham sih sebenarnya, tapi harus kesulitannya tersendiri Mbak. Ini kan Mbak Rumi kan mengkombinasikan antara motif batik, bisa dikatakan motif batik nasional ya, ada bunga-bunga gitu, dikombinasikan sama Kaganga. Nah, kalau kesulitannya pada saat mengaplikasikan Kaganga ke dalam batik, mungkin dari segi motifnya kah? Karena kan kita harus belajar jangan sampai salah gitu. Mungkin kami desain ininya aja sih sebenarnya, aksaranya itu aja sih. Harus teliti mana titiknya, mana titik di atas, mana titik di bawah. Kalau Kaganga itu kan nggak cuman A B satu-satu, itu kan nggak ada yang nyatu ada Kaganga nya gitu. Mungkin itu kami harus lihat buku ya, karena bukan asli orang Rejang gitu kan. Jadi kami harus lihat buku sedikit-sedikit. Jangan sampai salah titiknya. Betul, yang di bawah atau yang di atas gitu. Oh, berarti sama seperti huruf Arab gitu Mbak ya. Ada salah aja titik bawah, atas nanti bawahnya. Salah arti dong. Salah arti, betul. Wah, berarti memang kesulitannya di sana Mbak. Berarti nggak bisa asal-asalan. Asal kasih garis gitu, coret atas bawah, selesai. Dan berarti orderan, karena kan Mbak Rumi ini satu-satunya ya di Rejang Lebong. Bahkan mungkin juga di Provinsi Bengkulu nih, pengrajin batik Kaganga. Berarti udah banyak nih dapat orderan dari pemerintahan. Biasanya kan ada dibuat tuh baju-baju dinas-dinas. Banyak alhamdulillahnya ya, terutama
yang sering order nih dinas perindustrian. Oke. Yang banyak mensupport kami kan. Kami sangat berterima kasih kepada dinas perindustrian Rejang Lebong. Banyak mensupport UMKM kami, dia pesan batik kami. Oke. Terus kemarin juga dinas ini apa ya namanya ya, musrenbang ya, acara musrenbang gitu ya. Itu hampir setiap tahun juga mesan di kami itu. Sekali order tuh 50 lembar, 60 lembar dijadikan oleh-oleh gitu, merchandise gitu ya. Dibikin baju untuk Bupati Rejang Lebong, untuk istrinya, semua staf-stafnya itu. Dari baju seragam kami, gitu ya. Dari batik tulis kami nih. Alhamdulillah ya. Ini berarti kan satu kebanggaan tersendiri ya. Di sana menjadi satu kebanggaan, batik kita digunakan, orang dari luar ngelihat gitu. Kalau untuk orderan Mbak, sejauh selama ini udah kirim kemana Mbak? Yang paling jauh? Yang paling jauh paling keluar kota lah ya, kalau keluar negeri belum. Nah, kalau untuk kirim-kiriman seperti apa, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mbak Arumi. Kita santai dulu pagi hari ini. Dan pemirsa Opini, untuk Anda di pagi hari ini tetap setia menyaksikan Opini, karena setelah yang satu ini kami pasti akan kembali hanya untuk Anda.